Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-temanku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, hadirin yang berbahagia. Saat ini kita hidup di era digital, di mana media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sisi kehidupan. Di satu sisi, ini adalah peluang besar untuk banyak belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, kita sering menyaksikan perkembangan zaman yang mampu melemahkan generasi. Banyak generasi muda yang lebih tertarik hiburan di dunia maya daripada belajar. Mereka lebih mengenal artis dan influencer daripada ilmuwan dan ulama. Bahkan rela begadang demi hiburan, tapi enggan menyentuh Al-Quran. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami akan memaparkan Syarhil Quran dengan judul Mewujudkan Generasi Muda Berlandaskan Al-Quran yang Tangguh dan Berkarakter. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha 'anil dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia mengerjakan yang benar, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan urusan yang patut diutamakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran jilid 14 halaman 163, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, Luqman berwasiat kepada anaknya untuk menegakkan ketaatan yang paling besar, yaitu menegakkan sholat.
menyuruh pada yang ma'ruf dan menjauhi dari yang mungkar. Tentu saja, sebelum Luqman berwasiat, ia sudah melaksanakan ketaatan dan menjauhi diri dari kemungkaran. Melalui keteladanan ini hadirin, Luqman menjadi contoh nyata bahwa pendidikan terbaik adalah perbuatan sebelum ucapan. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini Allah menegaskan kepada kita tentang 4 karakter utama pemuda Qur'ani, yaitu kuat spiritualitas yang dijelaskan melalui sholat, peduli sosial melalui amar ma'ruf, jaga moral melalui nahi mungkar, dan sikap tangguh yang dijelaskan melalui sabar dalam ujian. Melihat fenomena ini, kita patut bersyukur karena banyak generasi muda Indonesia yang mampu membanggakan baik prestasi tingkat nasional sampai internasional. Seperti pada bulan November 2025 kemarin, mahasiswa Indonesia baru saja mendapatkan medali emas di ajang IT Network System Administration di ajang World Skill Asia 2025 yang diselenggarakan di Taipei dan mengalahkan Korea dan Jepang. Prestasi ini membuktikan bahwa generasi muda memiliki potensi yang besar, cerdas, kreatif, dan mampu bersaing di dunia global. Namun hadirin, kita tidak dapat menutup mata karena banyak generasi muda yang justru terjerumus arus negatif perkembangan zaman. Ada yang terperangkap dalam pergaulan bebas, terpengaruh konten yang merusak, hingga terseret ke dalam bahaya narkoba, judi online, dan perilaku menyimpang lainnya. Dikutip dari thisway.id, pada tanggal 2 Desember 2025, Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas menyatat sepanjang Januari hingga 13 November 2025 tercatat ada 21.945 anak dan remaja yang berusia di bawah 20 tahun yang tercatat bermasalah dengan hukum sepanjang tahun 2025. Padahal hadirin, Syekh pepatah Arab, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini berkata, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Lalu bagaimana nasib bangsa kita 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan jika saat ini generasi mudanya rusak mental dan moralnya hadirin? Sudah saatnya kita membangun generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusinya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka
yang tutur kata yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 356 menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kita untuk memiliki rasa takut dan khawatir ketika meninggalkan generasi dan keturunan yang lemah. Dzurriyyatan di'afa, baik lemah ilmu, lemah akhlak, lemah iman, maupun lemah ketakwaan kepada Allah. Selain itu, ayat ini juga menyerukan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dalam segala hal, termasuk bertutur kata yang benar dalam mendidik dan membesarkan anak. Karena ketakwaan inilah yang menjadi landasan utama dalam membentuk generasi yang soleh, tangguh, dan berkarakter. Untuk merealisasikannya, ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menguatkan fondasi iman dan ibadah. Yang kedua, membangun lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara positif. Jadikan perkembangan zaman untuk sarana belajar, berinovasi, dan berkarya. Jangan hanya scroll-scroll saja, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingatlah pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 hal yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah senandung mengingatkan kita, ayo kawan menjadi generasi berprestasi, perjuangkan cita-cita negeri, jangan mudah menyerah, mari terus melangkah, yakin masa depan pasti cerah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari apa yang kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi muda adalah harapan masa depan bangsa. Untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berkarakter, harus menancapkan fondasi Al-Quran dan Sunnah dalam diri pemuda melalui pendidikan, pembinaan, teladan nyata, dan lingkungan yang mendukung. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup syarahan, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, ikannya segar dari lautan. Cukup sekian yang kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum